warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi amal ibadah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengajian hari Sabtu yang lalu kita telah membaca sampai dengan ayat yang kedua dari Suratul Mu'minun. Ayat yang kedua yaitu ayat alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan keberuntungan, salah satu sifatnya kata Allah, yaitu orang-orang yang khusyuk menjalankan sholat. Khusyuk artinya ketika dia memasuki sholat, dia tahu bahwa ini satu kewajiban, kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hatinya, kemudian juga tawadhu, kemudian juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk ke dalam sholat, dia sudah mempunyai persiapan untuk melakukan sholat, sehingga tidak masuk ke dalam sholat dalam keadaan tergesa-gesa, tetapi masuk dalam keadaan tenang dan tahu apa yang akan dikerjakan. Sehingga ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka takbiratul ihram itu keluar benar-benar dari hatinya dengan keyakinan yang besar bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusyuk. Kemudian di dalam ayat yang lain, khusyuk itu bagaimana orang yang khusyuk itu? Allah memberikan sifat orang yang khusyuk itu bagaimana? Di dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaknya kamu selalu mohon pertolongan tentang kesabaran dan tentang salat. Wa innaha lakabiratun. Sungguh sabar dan sholat itu kata Allah berat. Allah yang mengatakan berat sabar dan sholat. Illa al-khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang pasti bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan dia kembali kepada Allah. Dan ketika kita melakukan sholat, kita pasti yakin bahwa sholat ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini saya lakukan, Allah melihat saya. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya gerakkan, rukuk saya, sujud saya, i'tidal saya, semua saya yakini bahwa Allah melihat gerak-gerik saya dan ucapan saya. Serta Allah mendengar dan mengetahui apa yang kita ucapkan. Keyakinan semacam ini yang menjadikan kita khusyuk, sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran yang terlintas setiap hari. Kemudian dilanjutkan ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kalau kita sudah masuk ke dalam sholat yang khusyuk, sebagaimana kita ketahui sholat ini menjauhkan seseorang dari perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Sholat ini kita tahu bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan persiapan sholat yang baik, kita termasuk orang-orang yang insya Allah bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Lalu itu perbuatan yang tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya. Sebagian mufassirin mengatakan perbuatan maksiat. Sebagian lagi mengatakan
misalnya tidak benar, bohong, itu dimasuk dalam. Tetapi sebenarnya maksiat ini sudah ada sanksinya di dalam ayat yang lain. Jika dikatakan oleh sebagian persili mengatakan bahwa lagu ini perbuatan yang tidak ada faedahnya dikerjakan. Tidak ada faedahnya dikerjakan sehingga mengurangi kemuliaan sholat, sehingga mengurangi keberuntungan dan kebahagiaan yang akan didapat seseorang ketika dia melakukan sholat yang khusyuk. Ya. Orang mukmin katakan pada awal ayat ini akan mendapat kebahagiaan, mendapat keberuntungan, salah satunya sholat yang khusyuk. Yang kedua, yaitu dia menjauhkan diri atau berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Ya. Seperti dari contoh perbuatan, misalnya kita memberitahu seseorang perlu dia salah. Kalau kita tahu wajib kita bilang. Ya, misalnya ada orang melakukan sesuatu salah, kita beritahu jangan kau lakukan ini wajib kalau kita bisa memberitahu. Tetapi pada saat sholat Jumat, khotib sudah naik di mimbar, ya, di situ dikatakan bahwa barang siapa mengatakan pada temannya yang duduk di sebelahnya atau orang lain, diam karena dia berbicara pada satu, dia sudah berbuat sesuatu yang tidak apa-apa. Waman lalu pada Jumat. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya dari itu, maka dia telah mengurangi pahala Jumatnya. Ya, malah sebagian mengatakan tidak dapat Jumat. Padahal kalimat memperingatkan orang lain itu penting, tetapi di tempat yang situasi yang tidak tepat justru malah dilarang dia. Nah, perbuatan lahir, mana itu perbuatan lahir memberikan atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, dan kemudian pekerjaan yang kita lakukan itu justru mengurangi kedudukan kita sebagai seorang mukmin yang dijadikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat al-Jabir wa syakar wal hadar qala Ibnu Katsir annahu al-batil wa huwa syirk wal ma'asi wa ma la fa'idata fihi min al-aqwal wal af'al. Ya, ada dikatakan bergurau yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bergurau tidak ada manfaatnya, bergurau itu enggak boleh, orang bergurau boleh saja. Tidak bergurau tidak ada apa-apa. Tetapi bergurau itu juga harus pakai aturan. Ya. Situasinya kapan, bicaranya siapa, kepada siapa, ucapannya apa. Ya. Ucapannya apa itu penting. Islam benar, Islam itu tidak kritis. Ada mungkin sekelompok orang mengatakan kita harus tegas, kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh kita bergurau, boleh kita bergurau. Rasulullah SAW itu suka sekali bergurau, tetapi guraunya Rasulullah ini di tempat-tempat dan situasi yang tepat. Ya, karena ada satu orang perempuan yang datang kepada Rasulullah, yang datang ke Rasulullah. Kemudian dia berbicara dengan Allah, saya kemana? Oh, apa kamu itu istrinya seorang laki-laki yang matanya itu ada putusnya? Kaget Allah yang juga dan ada pernyataan berbeda. Sehat matanya ada. Coba baca, ada yang ngomong ada. Orang sama harus berpesan bahwa tadi ya ketemu suaminya juga kenapa? Ya tadi ketemu suaminya bahwa nanya kamu itu apa istrinya laki-laki dan matanya ada tingginya. Suami kan jelas itu. Jadi apa yang ada tingginya? Nah itu pulau semacam itu. Jadi boleh saja kita berdua boleh saja ada nama. Tapi asal dua tadi itu ada tidak menjadikan orang lain, ya orang lain sakit hati, ya. Sebab kalau pulau itu lewat atas